Halo everybody, welcome back with me. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu yang mendung ini, kalian tak ajak San Morian sambil saya mau berangkat syuting iklan ya kan. Ini kayaknya sudah cukup lama gua nggak bikin vlog ya, karena posisi untuk San Morian masih dalam proses pemilihan motor yang pantas untuk direview masuk ke San Morian. Karena kan nggak semua motor ngasal bisa masuk ya guys gitu. Nah kali ini di hari Minggu yang cerah ini, bukan cerah deh, ini mendung deh. Ini lagi sendu ini. Ini gua mau syuting iklan, kebetulan ada job iklan gitu. Nah kalian ajak San Morian sambil menikmati indahnya Minggu pagi kota Kediri dalam suasana mendung. Mendung itu enak kayak mojok guys. Berdua Malam tuh ceritanya di sini hujan terus banget, nggak ada berhenti sampai tadi pagi jam 2 itu masih hujan. Tapi bersyukurlah di sini nggak kayak Jakarta, meskipun hujan terus nggak ada habisnya. Pagi gini masih mendung tok, tapi sudah lo ini nggak terlalu nganu guys, nggak terlalu ada genangan gitu loh. Sudah surut, jalanan udah kering banyak gitu. Kalau di Jakarta sana kan, waduh, hujan bentar aja sudah selutut, nanti hujan seharian udah setinggi atap rumah. Untungnya di sini kok sudah enggak ya gitu. Dulu tahun 50-an di Kediri sini ya kayak Jakarta gitu guys. Nah ini videograferku depan gue. Dulu tahun 50-an Kediri ya kayak Jakarta gitu guys. Orang tuh selain punya sepeda, selain punya pedati, mobil, motor belum ada zaman gitu ya. Ya ada tapi belum populer gitu loh. Dulu selain punya sepeda, punya pedati, juga pasti punya perahu masyarakat ini. Sekarang perahunya jarang yang punya ya. Hotel Merdeka ini hotel dari zaman Belanda ya. Dulu dealer Chevrolet, Dodge itu ada di sini zaman Belanda. Tapi setelah akhirnya dibangun bendungan Sutami era buset. Wah, bikin kaget ya mas. Jadi ketika dibangun bendungan Sutami, kalau nggak salah era akhir Soekarno menuju Pak Harto atau gimana lupa ya saya ya. Itu akhirnya setelah bendungannya jadi, bendungan Sutami jadi, sudah nggak pernah banjir lagi di sini. Karena di daerah Malang itu sudah dibendung di daerah Malang sama Blitar itu. Bendungan Sutami Karangkates ya nggak salah ya. Itu sudah dibendung di sana. Jadi aliran Sungai Brantas dari Pegunungan Arjuno di Malang itu yang mau mengalir ke Kediri itu dibendung dulu di sana, terus dibuat pengairan sawah dan lain-lain, lainnya masuk ke Kediri sini. Dan di sana itu akhirnya itu bisa diatasi, maksudnya itu untuk debit airnya bisa dikendalikan, jadi nggak semuanya bablas masuk ke Kediri. Ini sebenarnya musim hujan ini gua pusing juga guys, karena gua biasanya kalau nggak ada konten review gitu kan gua solo touring gitu kan, kalian tahu sendiri di channel gua. Nah sekarang nih kalau musim penghujan gini nih touring juga susah, karena saya akan kehilangan 50% informasi itu. 50% informasi akan hilang. Kan nggak lucu nih, misalkan gua berangkat pagi, oke lah, berangkatnya kemana, katakanlah ke Trenggalek gitu ya, atau ke Malang. Sampai sana hujan. Lah terus habis itu berteduh di warung. Lah mosok judulnya maling nyup di warung di Malang, kacau kan. 50% informasi destinasinya jadi hilang kalau musim hujan ini.
Padahal kan yang harus disampaikan selain informasi perjalanan, informasi produknya ini, motornya ini yang keren nih W175, juga yang harus disampaikan adalah informasi tentang destinasi. Jadi orang tuh tahu kamu naik motor kalau mau ke sana apa sih yang keren di sana gitu loh. Oh, di belakang video driver itu tak pikir gila. Jadi yang keren di sana itu apa sih gitu loh. Akhirnya kan orang melihat, oh di sana ada yang keren ini. Terus view-nya juga mendukung, kalau cerah kan keren, bagus gitu, langitnya biru, warna-warninya bagus. Ya, kalau mendung itu kan semuanya serba kayak sendu, kayak pengen tidur ya, jakalonnya. Ini ceritanya gua mau syuting iklan di Cafe 66 di Selopando, guys. Ini belok kanan kalau Cafe 66. Ini sengaja berangkat pagi karena musim hujan, guys. Nanti biasanya ini jam 12 itu mulai mendungnya, udah mulai gelap loh. Itu udah mulai gelap kan ya. Ini nanti mendungnya udah mulai gelap jam 12, habis itu beres hujan deras. Wah, ini aku sebenarnya paling nggak happy musim hujan ini. Orang jadi susah mau kemana-mana, sulit. Pengennya di rumahnya mager gitu, pengen makan pesen Grab. Padahal gua biasanya seneng misalkan sambil keluar jalan-jalan cuci mata, makan di sana mampir gitu, pengen gua seneng gitu loh. Sekarang aduh, misalnya mau males banget soalnya habis hujan-hujanan keluar balik itu ya ngelapi kendaraan yang apa, ribet. Mending pesen GoFood atau Grab aja, habis itu biar mereka itu abang ojolnya dapat pendapatan. Terus yang cuci-cuci motor kan dia sendiri nanti. Ini mau ngetrail nih. Ini satu itu kok KTM tuh, kok nggak jelas. Ini Hyundai. Motor gini ini liar loh, guys. Gua pernah waktu lihat aja di Sunmorev episode 1 sama sebelumnya yang gua silaturahmi sama teman-teman tracker itu. Kawasaki di tracker itu gendeng loh, itu punyanya anak-anak tracker itu. Mereka liar banget motornya. Waduh, pokoknya naik itu bener-bener rasa jadi fuckboy. Tarik ini nyut, ini kan nyutnya enggak nyampe dah. Kalau ini kan motor-motor orang baik ini. Kalau di tracker tarik gini nyut gitu langsung but, rasanya kayak mau beli gitu, deg-degan gua. Gila motor itu. Ya memang kalau nyamannya buat touring ya nyaman W175, guys. Tapi kalau itu motor fuckboy beneran itu.
motor trail terus itu supermoto gitu. Waduh, supermoto itu trail yang dikasih ban aspal. Itu gila-gila mas, Pak Wih, cuman ini gua penasaran, Kawasaki lagi launching nih Duta Indika guys, launching Kawasaki KLX malih rupa. Nah ini keren, aku penasaran, pengen review itu KLX malih rupa. Itu dia Kawasaki KLX yang dimodif lagi baru, yaitu Pak Jurgen Limbunan, CEO nya Kawasaki Duta Indika dan Surapita, punya ide untuk memodif itu, kolaborasi dengan Roma Cars dari Bali, seniman dari Bali, seniman motor dan lain-lain dari Bali, dibentuk jadi malih rupa. Untuk modelnya jadi seperti motor rally Paris-Dakar gitu. Waduh itu keren banget, gagah banget. Depannya ini ada kayak windshieldnya gitu, tapi model rally ya, model motor Paris-Dakar gitu, yang agak flat gitu. Terus ada lampunya tuh langsung lampu kabut. Saya ingatku gitu sih kemarin gua lihat itu. Terus waduh, keren-keren habis pokoknya. Setelah itu ada, selain speedo, terus ada tasnya ini, ada tempatnya HP untuk GPS. Jadi kalau kalian ngetrail itu langsung ada kabel colokannya dari kelistrikan mesin untuk langsung ngecas ke HP gitu. Itu mantep banget guys. Jadi kalian nggak terlalu bingung nanti untuk mau rally kemana gitu, langsung colok. Wah, gua penasaran. Kemarin gua udah dikontak untuk diminta review, tapi kemarin saya kontak ke Surapita Unit Trans itu, mereka rencananya akan launching nanti bulan Januari. Mereka ngundang gua dan para official influencer yang lain, juga media nanti gitu. Nah selain itu nanti gua pengen test ride juga dan akan saya hadirkan buat kalian. Itu keren habis malih rupa itu. Memang di Kawasaki ini selain dari keluaran pabrik, jadi dari prinsipal Kawasaki itu mengharapkan dari jajarannya itu bisa punya kreasi sendiri untuk menghasilkan produk-produk keren di pasaran gitu loh. Mereka sangat aware, sangat mendukung. Jadi dari pihak Kawasaki Jepang tuh malah seneng. Makanya kayak W175 itu, kalau jangan heran kalau W175 itu di dealer ada yang model scrambler yang sudah custom itu, mereka malah seneng justru. Ini loh tak kayak bahan kreasi bikinan sing keren. Nggak tahu gimana caramu aturan gitu loh. Kawasaki seperti itu. Nah ini kemarin aku lihat sing malih rupa, waduh keren habis, gua jadi ngiler deh lihatnya. Aku malah punya pikiran itu malih rupa itu Kawasaki malih rupa. Bisa dilihat lah di IG-nya This is Kawasaki. Itu Kawasaki malih rupa itu kalau belakangnya dikasih side bag, terus habis itu dikasih tas touring. Pasti mantep banget. Mario Irot pakai CRF 250 rally keren, ini nggak kalah keren ya. Cuma kalau kayak CRF 250 rally kan bawaan pabrik ya. Kalau ini beda, ini customan sendiri tapi rasa pabrik. Lihat aja kalau kabarnya, bikin ngiler banget, gendeng pokoknya, bikin ngiler habis motornya itu. Perjalanan mau menuju ke Selo Panggung lewat sini bypass cepet guys. Nanti tembusnya Kandang Ayam langsung nggak lewat Posarang, nanti langsung tembusnya langsung atasnya Posarang itu, pertigaan mau ke Selo Panggung.
Tapi omong-omong nih perut keroncongan juga ya. Belum makan nanti berangkat. Karena kalau makan nanti saya pikir kelamaan. Atau lagi pula gua mau syutingnya di Cafe 66 tempat makan kan. Sekaliannya makan di sana gitu loh. Ini kayaknya juga tanda-tanda orang mau berangkat juga, mau berlibur juga. Ini jelas Desember ini gua nggak ada rencana, belum ada sih rencana keluar kota gitu. Orang masih musim hujan gini. Terus lagi pula ini rencananya kan pemerintah nggak ada libur, coy, nggak ada libur panjang, nggak boleh cuti. Kayaknya sih bau-baunya nanti mendekati libur panjang, wisata juga semuanya ditutup. Nah, percuma kan keluar kota. Mau touring kemana? Destinasinya banyak ditutup juga. Pantai ditutup. Terus mau gimana? Ya udah. Konten-konten dulu di sini sambil bikin. Nanti Desember rencananya mulai start lagi Sunmoref itu. Ada W175 Scrambler yang akan saya hadirkan buat kalian. Pokoknya ini sekilas info ya. Ada di tracker keren. Ada kalau nggak salah kemarin KX230 ya gitu. Dan selain itu nanti motor ini gua tak review juga untuk program Sunmoref. Uji kemampuan mesin setelah 3 tahun untuk nanjak di ketinggian 1800 mdpl. Nah, kalau dulu kan banyak yang ngomong tuh katanya W175 buat nanjak itu loyo. Nah, nanti tak buktikan loyo apa enggak. Dan ini motor sudah 3 tahun saya pakai loh guys. Jadi kalian nanti bisa tahu berarti ada Kawasaki ini dibuat nanjak gitu loh. Kalau dari pengalaman gua sih gimana ya, cerita enggak ya, ntar lah. Kalian lihat sendiri di videonya. Kalau tak ceritain sekarang nanti nggak ada yang nonton nih videonya. Tapi yang jelas nih kawan-kawan, kalau kalian suka touring jangan lupa kasih ini nih loh, colokan USB ini loh, double. Jangan lupa ini penting banget. Karena ini bisa buat ngecas kamera, ngecas HP selama di jalan. Meskipun ini outputnya cuma 1 ampere ya gitu loh. Tapi ini juga bisa buat jadi voltmeter ini. Jadi waduh nggak kelihatan kalau dari sini. Voltmeter ini bisa lihat kalau kalian akinya tekor apa enggak gitu loh. Intinya bisa lihat akinya tekor apa enggak. Terus ini bisa buat ngecas HP, kamera selama di jalan. Dan nanti biasanya kan kalau touring kan di sini ada tank bag nih. HP-nya masukin sini. Udah aman dah gitu. Kalau aku sih seperti itu ya. Untuk GPS biasanya aku pakai headset itu, tak dengerin aja suaranya, belok kanan, belok kiri, terus. Jadi tak pasang headset, Bluetooth gitu, masukin tas tank bag atau taruh jaket, udah aman dah. Dan jangan lupa kalian sudah vaksin, kalau kemana-mana harus itu wajib peduli lindungi. Harus punya lah, tapi memang banyak sih titik-titik wisata yang udah nggak usah pakai peduli lindungi, langsung aja pokoknya kartunya tak lihat ya udah selesai, nggak bingung. Sekarang kita nggak bisa nyalain juga ya kalau mereka cuma udah nggak usah peduli lindungi, kartu aja gitu. Karena mereka sendiri juga pikirnya sekarang ekonomi serba sulit cuy. Kalau semuanya itu dipersulit, dikit-dikit kalau nggak bisa scan nggak boleh masuk, ya mereka bisa nggak makan coy. Satpamnya bisa kena perampingan juga kalau gitu. Padahal mall sekarang sudah mulai ramai gitu. Harapannya kan supaya ekonomi segera pulih, mereka juga ekonominya segera bangkit. Satpam-satpam, pegawai mall nggak pada kena PHK. Kalau nuruti strik bener kayak pemerintah gitu ya, mereka bisa nggak makan beneran coy. Bisa akhirnya bosnya bangkrut. Ya dah, ini karena kita warga negara yang baik, taat hukum, taat aturan pemerintah, taat aturan Satgas. Oke dah Pak, besok kalian semua libur, gak usah masuk lagi.
Soalnya mereka sering sih waktu aku mau ke mall masuk itu satpamnya, udah Pak, pokoknya ada kartu bisa masuk Pak. Kan bukannya gua nggak ada peduli lindungi nih, tapi HP ku itu banyak aplikasi, kadang lupa peduli lindungi yang mana, kan logonya mirip-mirip gitu. Daripada lama di belakang antrian banyak, udah Pak, pokoknya ada kartu, ada nih, udah masuk. Itu. Kadang ada juga yang sepi, udah Pak, langsung masuk aja, pokoknya ada kartu, Anda lihatnya udah ada. Lowong nggak usah diribeti aja, semuanya sepi Pak. Diribeti malah salah-salah, gua nanti kena perampingan Pak, di PHK Pak. Kayak gitu tuh banyak ya, kita nggak bisa menyalahkan. Realita di lapangan tuh berbeda dengan teori para pejabat ketika bikin kebijakan gitu loh. Kalau teorinya mah gampang-gampang banget, pejabat enak-enak aja, harus gini harus itu. Mereka gajinya puluhan juta, ratusan juta, bonusnya tembus miliar. Nah yang di bawah buat makan besok aja lupa, nggak tahu siapa. Kadang bahkan pikirannya bukan besok makan apa, tapi besok makan siapa, kan gitu. Nah ini bekas hujan semalam nih. Nah, ini asri banget ya hujan hutannya kayak kalau dia kayak gini. Enjoy loh guys. Enjoy banget nih, asri banget rasanya. Cuma kalau kehujanan di tengah medan kayak gini juga bukan sesuatu yang menyenangkan ya bagi saya. Tapi bagi kawan-kawan yang hobi trail mungkin main-main lumpur gini sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Tapi gua males ah kotor-kotor. Nah ini aduh bedanya. Berdiri ah. Keren, asik, bisa melihat lebih jauh. Kayaknya di sini nih kalau ada yang buka kafe gitu keren ya, asik ya. Kafe yang bagus bernuansa alam gitu. Cuma yang agak sana guys, yang agak sana itu langsung kelihatan langsung antar tebing gitu, antar lereng gitu loh. Tuh jalannya bagus. Nyiprat semua ke sepatu nanti. Nah ini buat pemotretan keren loh guys di sini. Kalian di tengah, tapi kalau sepi ya, kalian di tengah. Pohonnya ini cap-cap kalian di tengah kayak jalan gitu. Keren bagus. Nah ini di sini ada kafe itu. Dulu gua review jaket di sini. Jaket raket itu. Nah pohon-pohon kayak gini nih bisa jadi guidelines ketika kalian pemotretan gitu. Pohon ini sekalian di tengahnya. Cuma kalau sepi loh ya. Jadi kalau mau pemotretan di sini pastikan kalian pas hari biasa, Senin atau Selasa pagi gitu, jarang ada yang lewat di sini.
Karena ini adalah jalur bypass, kalian mau menuju ke Selopanggung, kalian terjun dulu lewat sini jalur bypassnya. Di sini emang lebih nanjak tapi lebih deket gitu loh. Jadi kalau kalian hari Minggu ya bukan ide yang baik untuk pemotretan di sini. Kalian pasti sering dibel sama kendaraan, motor, mobil itu. Nah, ini keren bagus itu view-nya. Pakai kasih bikin kafe di sini. Terus tingkat berapa gitu, aduh, kayak pelataran Bromo ada hotelnya. Rasanya sesuatu yang wow banget. Nah, keren kan view-nya, dan apalagi itu kelihatan keren, bagus di sana. Ini lagi dicor jalannya, perbaiki ya, baguslah ada penembelan jalan, jadi yang rusak-rusak itu bisa segera, karena di sini tuh sering dilewati truk juga kawan-kawan buat nyangkut ternak. Ini loh, ini kan kandang ayam, jadi truk ternak itu sering kali lewat sini, makanya jalan sini juga lumayan sering hancur. Terus truk yang ngangkut ini hasil panen tebu, jagung itu sering lewat sini gitu loh. Ini Lombok. Nah, ini kan view-nya bagus ya. Bayang kalau ini dikasih hotel atau resort kayak pelataran Bromo, what a wonderful world. Oh, di belakang videografer gua. Pikir ketinggalan, pikir Matic gak kuat nanjak. Kuat lah Vario gua, dia naik Vario gua, terawat itu mesinnya. Ini kan kandang ayam guys. Ini udah mau nyampe depan langsung pertigaan Selopanggung, tapi naik lagi ke Cafe 66 itu. Sebenarnya tadi gua pengen ke Cafe Kongos di Besuki dekat air terjun dulu guys, tapi berhubung ini musim penghujan gini gua males, karena biasanya kalau musim kemarau aja di bawah panas, di atas itu sering gerimis gitu loh. Apalagi musim hujan gini, di bawah mendung, di sana hujan deras bisa-bisa. Karena di sana ketinggiannya tinggi loh, 1800 mdpl. Lah gua kalau hujan itu males, karena apa? Pulang-pulang nanti dapat PR banyak gua. Waduh, ada orang punya hajat. Ini dilewatin kampung. Nah, di sana nanti hujan lah, hujan tuh gua malesnya gini. Memang kamera DJI Osmo Action yang aku pakai ini ya, ini bagus dan dia anti air guys. Tapi jangan salah, dia nggak anti embun. Jadi habis kehujanan, habis kecelup air gitu ya, kalau nggak segera dikeringkan, berjilid-jilid. Jadi bukan hanya bukan hanya dikeringkan aja loh, dikeringkan berjilid-jilid. Besok waktu kita pakai itu sebentar ngembun, karena posisi kan di luar udara dingin,
Tapi di dalam panas ini kamera kalau buat 1080 60 fps. Nah, karena panas itulah akhirnya kondensasi kayaknya. Nah, nanti kalau lurus sebenarnya tembusnya sini depan. Nah, akhirnya ngembun. Nah, ngembunnya itu seringkali dibalik lensa, guys. Makanya kan bikin males aja gitu. Kalau akhirnya besok gua mau pakai ngembun. Jadi solusinya sebenarnya satu, lepas baterai, lepas SIM lepas MMC memori cardnya, lepas penutup lensa, habis itu di hair dryer. Setelah di hair dryer kering, nanti 1 jam di hair dryer lagi. Itu terus karena supaya bekas uap air yang ada di dalam tubuh kamera ini bukan airnya yang masuk, uap airnya yang masuk karena ketarik sama panasnya kamera ini lagi, guys. Waktu dia panas, di luar dingin masuk uap air kayak air es gitu. Elektroniknya sih nggak masalah, tetap nyala dia, tetap bisa meskipun kalian pakai untuk nge-shoot apa tetap bisa, tapi kan ngembun kan jelek akhirnya. Nah, itu akhirnya harus bolak-balik. Misalkan sekarang dilepasi semua, penutup kamera dilepas, baterai dilepas, MMC dilepas, di shoot dikasih di hair dryer, nanti 1 jam di hair dryer lagi, 1 jam lagi di hair dryer lagi, malamnya di hair dryer lagi. Habis itu dimasukin ke dry box humidifier. Kebetulan memang aku di rumah nyimpennya kamera tuh di dry box itu, posisi tak lepas semua, baterainya, MMC-nya tak lepas semua, tak taruh dry box gitu. Itu kadang besoknya masih kadang ada ngebunnya dikit gitu di lensa gitu. Itu bikin bete gitu. Kan akhirnya yang nonton kayak ada titik nggak enak gitu loh. Itu yang paling males gua kalau hujan-hujanan pakai GoPro itu. Bukan GoPro kayaknya sama. Kemarin aku lihat di grupnya GoPro di Facebook juga, mereka bingung mau solusinya gimana. Ya solusinya seperti itu. Ini bukan masalahnya air masuk ke kamera, bukan, tapi kan kamera ini panas, di luar dingin. Nah, mereka masuk uap airnya, kelembapan itu masuk ke kamera udah, bukan berarti nggak bisa masuk, tetap bisa. Tapi bencana ini. Padahal kadang kan besoknya masih pakai lagi kameranya, untuk pakai lagi. Nah, saranku bagi kalian yang seneng diving, lebih baik ini. Kalau seneng diving, lebih baik kalau ditaruh di 60 fps, ketika masuk nge-shoot di air jangan terlalu lama. Kalian pakai boxnya, pakai water ini, box anti airnya, over anti air. Nah, habis itu di shoot. Nah, nge-shootnya jangan terlalu lama. Yang poin-poin aja, yang penting-penting, yang keren-keren di dalam bawah air, di shoot, serut, matiin lagi, serut, matiin lagi. Kalau dia ngerekamnya nggak terlalu lama, nggak kayak gini. Ini kan terus sejak tadi di kota sampai sekarang kan nyala terus. Ini pasti panas boxnya, tak pegang ini panas loh ini. Jadi jangan terus-terusan kalau buat nyelam tuh gitu loh. Karena kalau kalian nyelam di bawah air kan dingin, terus kameranya panas kalau terus-terusan. Habis itu ngembun. Nah, kalau ngembun kalian nggak bisa kelihatan apa-apa. Dan besoknya kalau misalkan butuh lagi buat nyelam, kalian ketambahan PR. Malam nggak, misalkan kalian nginep gitu ya, malam nggak bisa istirahat dengan tenang kalian. Harus selalu hair dryer tiap 1 jam gitu. Sama semua di DJI Osmo Action maupun GoPro biasanya sama. Temen gua ada yang pakai GoPro 10 juga seperti itu. GoPro 10 malah lebih parah katanya, karena dia lebih panas lagi daripada DJI Osmo Action. Kan GoPro 10 kalau sudah panas bisa ini, tahu-tahu ngehang itu kan. GoPro 9 deh, bukan 10, 9, sorry. GoPro 9 tuh kalau udah panas tahu-tahu bisa ngehang sendiri. Nah, GoPro 10 yang baru launching ini nggak tahu gimana. Apakah itu sudah diperbaiki apa belum? Kalau GoPro 10 kalau sudah ngehang ya harus berhenti, cabut baterai, nyalain lagi. Itu paling benci kalau misalkan kita paling bencana itu kayak gitu kejadian. Kalau kita kadung
action ngecabrak ngomong panjang, habis itu terus tiba-tiba stuck gitu. Aduh, balik lagi dari awal itu paling benci ya kayak gitu. Nah ini sudah mau dekat di Cafe Namnak ya. Ini di ketinggian, keren banget di sini. Videografer kok ketinggalan jauh nih, bisa. Mana ya dia? Tunggu dulu. Nah, itu jalannya masih panjang lagi guys. Oh kuat loh. Yuk jalan lagi. Tak pikir mogok. Gasnya kuat iki. Nah ini di depan ada Cafe Namnak. Akhirnya sampai juga guys. Selamat datang. Belok-belok, masuk. Parkir mana ya? Sini ah, nggak usah ribet-ribet. Nah ini kebetulan ada batu di bawah. Bisa buat lem ini standar sampai biar nggak anjlek. Hah? Suruh sana. Alah, itu amat. Sani podo ae kok nomor. Oke guys, sudah sampai kita. Yuk, sudah dulu ya. Thank you for watching.